Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Di video kali ini saya ingin membuat laporan gaji dan laporan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji yang dibayarkan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pegawai lainnya dengan menggunakan aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21 versi 02.24.04. Aplikasi ini sangat cocok sekali untuk yayasan dan lembaga pendidikan. Oke, langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 2.24.04. Saya langsung login saja. Nah, ini adalah form profil dari aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 2.24.04. Langsung saja di sini saya akan menginput gaji ya. Nah, di sini saya langsung masuk ke menu gaji pegawai di sini ya. Nih, gaji pegawai. Nah, untuk gaji Januari sampai dengan Desember di sini checklistnya masih kosong ya. Artinya kalau checklist kosong ini belum terinput data gaji. Misalnya saya ingin menginput gaji Januari. Contoh di sini saya klik gaji Januari. Contoh misalnya di sini gajinya 8 juta. Rp7.500.000. Mualasan misalnya di sini 6.500.000. 6.500.000. Isi 6 juta. Saya anggap sama ya. Ini 3 ini misalnya gajinya 4 juta. Ini karena di sini guru bantuan. Kalau di sini ada tunjangan jabatan untuk kepala sekolah. Misalnya 300.000. Wakil kepala sekolah juga sama. Tunjangan guru, untuk yang guru itu dari mulai siapa nih? Merdeka Nusantara sampai dengan pacar Cina ya. Merdeka Nusantara sampai dengan pacar Cina. Misalnya tunjangan guru dari mulai Merdeka Nusantara di sini dapat tunjangan 300.000. Khusus guru honorer ya. Itu 200.000. Ya. Lalu ada potongan koperasi itu 50.000. Seperti ini ya. Nah, lalu setelah input gaji Januari, klik premi pegawai. Itu pun kalau ada premi ya. Nah, premi pegawai ini itu bisa diinput secara manual dan bisa juga diinput secara otomatis dengan memanfaatkan impor data ini. Ya. Contoh di sini ya, di data kepegawaian ini kan preminya berdasarkan gaji pokok semua ya. Misalnya khusus untuk guru honorer ya, di sini nggak ada ya, dan ini nggak ada. Nah, ini
nanti yang 1, 2, 3 ini itu nilainya 0 ya preminya. Nah, masuk gaji Januari, premi pegawai. Di sini saya impor aja. Klik impor. Nah, jadi otomatis ya. Nah, untuk pegawai ini ya, tadi kan status preminya kan dihilangkan ya. Maka di sini unregister. Gitu teman-teman. Nah, sampai di sini selesai ya. Sudah selesai. Tidak perlu input lain-lainnya lagi atau operasi-operasi lainnya lagi ya. Selesai. Maka kita tinggal lihat laporannya saja. Dan di sini ada rincian gaji dan imbalan ya. Di sini ada slip PPh 21 pegawai. Nah, ini adalah slip PPh-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bulan Januari gaji Bapak Semeru Merbabu, jabatannya kepala sekolah itu bruto gajinya 8.852.200. Tunjangan PPh 21-nya 89.416. Dia masuk tarif golongan Ter B ya. PPh pasal 21-nya 89416. Ya. Nanti dia akan otomatis kalau kita input Februari maka akan masuk ke Februari sini. Gitu teman-teman. Nah, di sini nomor 2 Sam Regis Markon, wakil kepala sekolah ya. Nih. Lalu ini dan seterusnya ya. Tuh. Awan Columbus. Nah, dia tidak di gross up ya. Maka tidak muncul tunjangan PPh 21. Nah, yang muncul hanya PPh 21-nya aja. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke, saya klik back. Saya klik back lagi. Di sini ada laporan gaji pegawai. Saya klik laporan gaji pegawai. Nah, di sini ada slip gaji pegawai ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk Semeru Merbabu, jabatannya kepala sekolah ya. Periode gajinya Januari ini 2024, tanggal pelaporan gajinya itu 28 Januari 2024. Gaji pokoknya 8 juta, tunjangan jabatannya 300.000. Karena dia PPh 21-nya di gross up, maka muncul tunjangan PPh 21 ini teman-teman. Otomatis ya, sudah otomatis. Sehingga bruto gajinya sekian. Dan PPh 21-nya muncul sekian ya. Lalu dipotong ya. Ini potongan ini. Potongan gajinya dipotong PPh pasal 2189416. Lalu dipotong potongan koperasi 50.000 ya. Gitu teman-teman. Sehingga gaji yang diterimanya take home pay-nya 7859750. Nah, begitu juga nomor 2 atas nama Sam Regis Markon. Lalu mualasan, dikomentari, Awan Columbus, dan seterusnya ya. Oke, saya klik back. Lalu di sini ada laporan gaji pegawai bulanan. Nah, ini adalah laporan gaji pegawai bulanannya. Ya. Nah, di sini. Tuh. Ya, jadi sudah otomatis teman-teman ya. Nah, kalau mau ngeprint tuh gampang teman-teman. Untuk ngeprint di sini tinggal dipilih aja blanknya ya. Nah, tarik begini. Dah, nanti akan muncul di sini. Gitu teman-teman. Nanti di sini tinggal di print aja. Tuh. Oke, saya kembalikan. Saya klik back. Di sini juga ada laporan gaji pegawai tahunan. Nah, ini nanti akan terakumulasi teman-teman ya. Akan terakumulasi selama setahun gitu. Jadi kalau yang ini adalah tahunan, yang ini adalah bulanan. Lalu ada juga laporan premi pegawai bulanan. Di sini ada premi pegawai bulanan. Nah, ini laporan preminya teman-teman.
ya. Kalau mau di print juga sama ya, blanknya tinggal dikosongkan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya kembalikan. Saya klik back. Lalu di sini ada premi pegawai tahunan. Ya. Nanti di sini akan ketahuan berapa jumlah premi yang telah dibayarkan selama setahun. Ya, jadi akan terakumulasi di sini. Oke, saya klik back. Di sini ada gaji cash dan transfer. Nah, di sini untuk pembayaran gaji yang ditransfer ya, ditransfer. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini di input nama bank dan nomor rekening, maka secara otomatis akan muncul di laporan pembayaran gaji yang dibayarkan secara transfer. Tapi kalau tidak ada seperti ini ya, ini, maka akan otomatis masuk ke dalam laporan pembayaran gaji yang dibayarkan secara cash atau tunai. Ya, klik back, saya klik back. Nah, di sini saya masuk ke laporan gaji pegawai, gaji cash dan transfer. Nah, ini yang transfer semua nih, ada 11 orang ya. Saya mau pilih yang cash. Di sini tinggal pilih cash saja, gitu ya. Nah, ini yang pembayaran gajinya yang dibayarkan secara tunai. Nih, ya. Kalau yang transfer, ya ini. Nah, begini teman-teman. Kalau untuk ngeprintnya sih sama aja ya. Di sini blanknya aja dihilangkan. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi enak sekali teman-teman ya. Oke, saya klik back. Saya klik back lagi. Nah, selain laporan gaji di sini juga sudah otomatis masuk ke laporan pajak dan e-bupot ya. Di sini. Saya klik pajak dan e-bupot. Nah, di sini. Nah, ini untuk 1721 induknya. Nih, tuh. Ya, nih. Jadi pegawai tetapnya ada 17 orang, jumlah penghasilan brutonya ini dan jumlah PPh-nya ini. Ya. Ya. Next page. Nah, di sini tinggal tanda tangan aja. Gitu. Saya klik back. Saya klik back. Di sini disediakan juga 1721 yang satu masa pajak. Nah, ini teman-teman. Tuh. Ya. Nah, ini sudah pakai formulir yang terbaru ya. Tuh. Saya klik back. Ada 1721 yang 1 tahun pajak. Ini dia. Ya. Jadi kalau untuk NPWP nanti kalau misalnya dia tidak punya NPWP maka dia akan mengambil NIK ya. Nih, seperti ini. Tapi kalau ada NPWP dia akan mengambil NPWP gitu. Oke, saya klik back. Nah, di sini juga ada 1721 yang tidak final ya untuk non pegawai ini ya. Lalu ada 1721 final. Pembayaran pesangon ya. Di sini ada 1721 SSP gini. Misalnya dia berapa nih PPh-nya? 72118. Di sini saya input SSP-nya dulu ya. 41121 100 tanggal SSP-nya misalkan 10 02 2021
24. NTPN-nya misalnya ini. Ini ya. Tujuh dua triple 118. Keterangannya di sini 0, simpan. Nah, oke, ketutup. Nanti akan muncul di sini teman-teman. Nih, ya. Saya klik back. Di sini juga ada bukti potong 17216. Ini khusus untuk yang non pegawai ya, di sini. Untuk non pegawai di sini. Ya. Lalu di sini lalu di sini bukti potong 17217. Ini khusus untuk penghasilan yang bersifat final ya, kayak pembayaran pesangon gitu ya. Masih kosong ya. Lalu di sini ada bukti potong 17218. Nah, bukti potong 17218 ini adalah bukti potong PPh pasal 21 bulanan atas pembayaran gaji bulanan yang dibayarkan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai lainnya ya. Ini. Contoh di sini ada Semeru Merbabu ya, kepala sekolah tadi ya, nih. Nih. Untuk bulan Januari ini bukti potongnya. Lalu untuk siapa? Semreges Markon ya. Nih. Itu udah otomatis ya teman-teman. Nih. Oke. Saya klik back. Selain bukti potong 17218 ada bukti potong 1721A1. Nah, nih. Nah, ini karena masih 1 bulan ya. Selanjutnya di sini ada Semreges Markon, ya bisa perhatikan yang di sini ya. Mualasan, dikomentari dan seterusnya. Selain itu di aplikasi ini juga disediakan e-bupot bulanan. Nah, ini e-bupot bulanan ini ya. Nah, nanti e-bupot bulanan ini datanya ini tinggal di copy saja ya ke dalam skema impor yang dari DJP online gitu. Jadi nanti tinggal diimpor aja. Jadi udah otomatis nih teman-teman. Di sini tinggal di copy. Gini ya. Tinggal di copy lalu paste value ke dalam skema impor yang dari DJP online. Ini yang untuk bulanan ya. Lalu ada juga e-bupot 1721A1. Nih. Udah disediakan. Jadi ini nanti tinggal di copy lalu di paste value ke dalam skema impor yang dari DJP online. Oke, saya klik back. Nah, untuk menginput gaji selanjutnya ya, itu sangat mudah sekali. Misalnya di sini saya langsung masuk ke gaji pegawai, gaji Januari. Ini tinggal copy aja teman-teman. Copy, lalu back, saya masuk ke gaji Februari. Nah, seperti ini. Ya, lalu premi pegawai, impor data. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk gaji Februari. Dan kita bisa perhatikan checklist untuk gaji Februari ya, di sini muncul. Dan untuk melihat laporan gaji bulan Februari ya teman-teman tinggal ubah aja di sini. Ya. Periode gajinya misalnya Februari. Tanggalnya berarti tanggal pembayarannya 28 Februari. Masa pajaknya adalah Februari dan tanggal laporan pajaknya adalah tanggal 20 Maret. Begitu. Nanti secara otomatis laporan gaji dalam laporan pajak yang akan muncul adalah laporan bulan Februari. Seperti ini ya. Termasuk data semuanya. Gitu ya.
Jadi cukup simpel sekali. Dan selain itu teman-teman juga bisa melihat laporan berdasarkan divisi ya. Berdasarkan divisi aja. Misalnya saya mau melihat di sini berdasarkan divisi office gini ya. Laporan gaji pegawai. Di sini ada gaji pegawai bulanan. Nah, yang muncul adalah divisi office aja. Ya, cuma 2. Divisi office kan cuma 2 doang, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sekarang saya mau lihat laporan berdasarkan divisi tenaga kependidikan ya, tenaga pendidikan nih. Saya klik divisi tenaga pendidikan. Laporan gaji pegawainya di sini. Nah, di sini guru tetap dan guru honorer. Jadi khusus untuk guru semua di sini. Gitu. Ya. Begitu teman-teman. Begitu juga untuk yang lainnya juga ya. Nanti akan berubah otomatis dia. Preminya juga gitu. Nah, di sini kalau misalkan ini bisa nggak sih nama sekolah ini diubah gitu ya. Kan di sini namanya untuk reportnya kan nama sekolah ya. Bisa. Misalnya saya mau pakai nama yayasan gitu. Ya udah di sini tinggal diubah aja. Misalnya yayasan gitu ya. Nah, laporan gaji pegawai, saya masuk gaji pegawai, nanti di sini akan jadi yayasan. Ya. Gitu teman-teman. Divisi tenaga kependidikan ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, cara membuat laporan gaji dan laporan pajak atas pembayaran gaji yang dibayarkan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pegawai lainnya yang dibayarkan oleh yayasan atau lembaga pendidikan. Nah, buat teman-teman semua yang ingin menggunakan aplikasi ini ataupun ingin memiliki aplikasi ini, silakan saja hubungi saya melalui nomor ataupun email yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Silakan saja hubungi saya kapan saja, selama saya sedang tidak sibuk pasti akan saya layani. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.